Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan tadi sudah menyinggung masalah interaksi gitu ya, kalau interaksi antar masyarakat yang ada dengan para pendatang. Ini mungkin juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sultan ketika pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta yang mengatakan bahwa sudah semestinya keistimewaan Jogja adalah untuk Indonesia, bahwa menjadi Jogja adalah menjadi Indonesia. Ya. Begitu ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi. Yogyakarta ini sudah final menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ya. Jadi bagi siapapun yang belajar di Jogja, mengerti kehidupan di Jogja, berinteraksi dialog dengan masyarakat Jogja, mestinya itu menjadi Indonesia. Karena punya kesadaran yang sama, ya, bahwa Republik ini dibangun dari kesepakatan kita, dari yang berbeda-beda itu menyatakan diri satu sebagai bangsa Indonesia, gitu loh. Dan ya memang karena juga beberapa teman saya misalnya dari luar negeri begitu ya, lebih mudah belajar misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa langsung di Yogyakarta, mereka seperti sangat begitu menyelami begitu. Apakah memang juga karena suasananya memang dibangun seperti itu? Ya, jadi memang ya sebetulnya terjadi interaksi saja ya. Yang sebetulnya mungkin saya tidak tahu persis terjadinya dialog itu ya, tapi salah satu faktor ya, anak-anak mahasiswa yang belajar di Jogja itu lebih dari 300.000 mahasiswa, dari akademik, institut maupun universitas. Logika saya paling-paling dari 300.000 itu orang Jogja asli mungkin 10%, 20%. Berarti lainnya itu kan dari luar Jogja. Tidak hanya berapa duit yang masuk di Jogja, ya kan? Tapi bagaimana dialog antar etnik itu berarti kan sangat sangat intens, gitu loh, sangat intens, gitu loh. Itu belum yang orang-orang non mahasiswa yang sudah tinggal di Jogja, ya kan? 40 tahun yang lalu saya mengalami ya, anak orang Jogja wanita nggak boleh sama orang luar Jawa kan gitu, ya kan? Katakan orang seberang, gitu. Tapi sekarang kan itu tidak ada masalah. Berarti apa? Terjadi transformasi budaya, terjadi akulturasi budaya, punya kesadaran yang sama. Siapapun dia, dari manapun dia, ya kan, dari negara ini kan tetap satu bangsa gitu. Jadi kesadaran itu kan sudah sebetulnya kesadaran itu kan sudah tinggi di sini, ya kan. Makanya justru saya itu bersedih begitu terjadi otonomi daerah. Kenapa? Ya, itu masing-masing daerah itu maunya membangunkan fasilitas asrama bagi warga masyarakatnya. Nah kalau dulu kan hanya provinsi, lah sekarang ada kabupaten kota. Lah kalau 530 sekian semua ada di sini, bagi saya Jogja ini mundur. Kenapa tidak dibiarkan mereka biar kos? Supaya terjadi tadi interaksi, dialog budaya, terjadi dialog, gitu loh. Tapi kalau semua di asrama, kembali ke 40 tahun yang lalu, kita mundur. Jogja ini jadi mundur. Iya, muncul ego, etnosentris budaya gitu, etnis dan ya kan? Ya biarpun mungkin satu asrama hanya mungkin 20 orang, mungkin dari warganya di sini 100, apa artinya 20? Tapi bagi kami, biarpun 20 kali 500, kalau semua ada di sini berapa? Kan sudah 1000 lebih gitu. Ya kan? Sedangkan begitu dia mahasiswa,
ya kan? Dia di daerahnya tidak terbina. Ketika merantau gitu istilahnya. Kita merantau juga tidak terbina, coba. Iya. Sedangkan begitu dia datang ke Jogja, dia jauh dengan saudara, dengan orang tuanya, dia harus segala sesuatu mandiri diputuskan. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, dia datang belajar ke Jogja karena masih remaja ya, begitu lulus SMA, ya kan? Ini pada dirinya jauh dengan orang tua, berpikir, ya saya untung tidak ada orang tua, berarti saya seenak saya sendiri untuk tinggal di Jogja. Iya. Iya. Saya khawatir DO dia. Kenapa? Dalam arti Iya, tidak lulus. Tidak lulus. Dalam Berhenti pelajaran tengah kehidupan. jalan. Gitu loh. Karena ada yang sempat tidak memberitahu gitu. Iya. Tapi kalau dia justru dia dengan orang tuanya, itu tantangan bagi saya untuk saya memang harus punya kewajiban sekolah di Jogja. Bagi saya harus survive. Iya. Iya. Saya yakin dia pasti selesai pendidikannya. Makanya dari kondisi real seperti ini selalu saya campaign bagaimana masyarakat Jogja ini merasa ya punya anak, mengingatkan bagi mereka yang dari luar Jogja, yang jauh dari orang tua, itu bisa diingatkan. Dianggap sebagai anak sendiri. Ya, gitu loh. Baik, artinya kan kalau bicara mengenai tanggung jawab untuk membesarkan generasi penerus bangsa, ini Yogyakarta sebagai kota banyak mahasiswa, banyak anak sekolah datang ke sini. Sebenarnya menjadi salah satu tanggung jawab ketiban tanggung jawab begitu untuk membesarkan mereka untuk menjadi generasi penerus yang baik. Ya itu bagi saya konsekuensi ya. Sehingga kami sendiri sering menyelenggarakan bagaimana antar asrama ini pentas budaya, ya kan, yang nonton dekat dari asrama lain supaya terjadi komunikasi ya, komunikasi di luar kampus. Jadi tidak sekedar saya kenal sama orang Batak, orang Papua, orang Sunda, tapi juga saya mau menghargai budayanya, cara hidupnya, kan misalnya gitu. Baik. Bagi saya itu jadi penting gitu. Baik, menarik sekali Sultan. Sultan ini kan sudah menjabat gubernur untuk yang periode kedua begitu. Dan apakah memang ada program-program khusus yang masih menjadi PR misalnya di periode sebelumnya yang menjadi fokus untuk periode yang sekarang ini? Ya kalau PR itu pasti ada. Dalam arti bagaimanapun kan harus meningkatkan kesejahteraan ya. Tapi juga tidak hanya kesejahteraan, juga bagaimana pendidikan ini juga bisa terbangun dengan baik bagi masyarakatnya gitu. Tidak hanya sehat berpendidikan, tapi juga maju sejahtera, itu kan jadi harapan masyarakat gitu. Dan sejauh ini progresnya seperti apa Pak Sultan? Untuk bicara tadi mengenai ya. Bagi saya yang penting itu bagaimana tidak mungkin program APBN, APBD itu akan cukup untuk membangun masyarakatnya, kan tidak mungkin. Ya, sehingga diperlukan pertumbuhan itu kan diperlukan partisipasi publiknya sendiri, gitu loh. Yang penting pemerintah daerah itu bisa memberikan dasar untuk tumbuhnya kemandirian masyarakat. Fasilitator begitu. Iya kan, iya. Gitu. Itu. Bukan untuk mensejahterakan masyarakatnya, kapan itu bisa, gitu loh. Tapi bagaimana dirinya juga harus punya kemauan untuk survive, untuk hidupnya itu, gitu loh. Ya kalau maunya sejahtera, masyarakatnya diem, ya udah digaji aja setiap terima bulan. Gitu. Gitu. Jadi nggak bisa timpang. Pemerintah coba memfasilitasi, membantu, tapi masyarakatnya tidak mau berubah, itu kan problem juga gitu. Baik. Baik, kita masih ada segmen selanjutnya juga mau bicara mengenai pernah mengeluarkan pada tahun 2015 kalau tidak salah Sabda Raja begitu. Sultan nanti akan dibahas jika kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Tokoh Kita.